sebuah brand. Nah, ini penting ya, penting teman-teman, sehingga kebanyakan sekarang nih kegiatan marketing itu pendekatannya adalah public relations gitu kan. Tidak lagi hard sell tapi soft sell. Soft sell itu seperti ini ya. Ya. Nah, dalam pelaksanaan strategi ada 3 strategi penting nih dalam public relation. Ada pull strategi, push strategi, dan pass strategi. Ya. Tadi ini pull adalah public relation memiliki dan harus mengembangkan kekuatan yang menarik pada publik ya. Kita istilahnya apa? Kita ini mengedukasi dulu gitu kan. Mengedukasi ya. Saya lakukan teh kahuripan itu saya edukasi dulu tentang manfaat teh, tentang bagaimana teh itu bisa menjaga kesehatan untuk imunitas tubuh, terus gitu kan. Lalu kemudian push strategi. Push strategi adalah memiliki kekuatan untuk mendorong berhasilnya pemasaran. Kita push gitu kan bahwa misalnya sekarang ada program ini loh, program misalnya Teh Kahuripan itu bagi-bagi misalnya bagi-bagi rezeki misalnya gitu kan. Ada giveaway atau ada apa untuk mendorong apa orang mau beli gitu kan. Lalu pas strategi. Pas strategi ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, menciptakan opini gitu kan. Nah, kita harus membangun opini nih. Membangun opini lewat apa? Nanti lewat konten-konten yang mempengaruhi perilaku seseorang gitu kan. Makanya nanti Anda lihat di konten-konten sosial media, itu jarang sekali orang membuat tiba-tiba itu iklan gitu kan. Harus melakukan pendekatan edukasi, engagement, experience, baru nanti jualan gitu kan. Terakhir-terakhir baru hard sell. Nah, ini public relations. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak ya? Oh, masih. Ya, ini ada. Nah, ini bedanya apa sih gitu kan? Nah, secara ini ya, secara sederhana lah ya. Kalau marketing itu, oh itu bagus, oh itu keren gitu kan. Marketing tuh, I'm awesome, saya keren gitu kan. Kalau advertising itu, wow keren keren keren, saya keren keren keren. Tolong dong pilih saya gitu. Itu marketing ya, advertising. Tapi kalau public relation tuh enggak. Mereka bilang ada produk baru dan katanya itu bagus. Jadi dia menggunakan yang namanya perantara ya, sepertinya perantara gitu. Ada orang yang harus ngomong karena orang udah diedukasi gitu kan. Akhirnya mempromosikan produk kita tuh bukan kita, malah orang lain gitu kan. Nah, itu public relation. Keberhasilan public relation tuh gitu ya. Nah, kalau sosial media ya itu sama ya. Percaya deh, dia itu keren. Nah, gitu kan. Jadi kayak viral kan. Begitu Anda viral gitu kan, orang pasti akan bilang Anda lalu mempromosikan kemana-mana jadi viral produk Anda. Nah, ini pembedanya ya. Ada marketing, public relations, advertising, dan social media. Nah, sekarang kita bicara tentang aspek terakhir adalah social media. Nah, ini sosial media itu adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial yang sekarang ini udah banyak sekali ya platform-platformnya gitu kan. Nah, ini konten-kontennya. Nanti ada inilah segmen tertentu yang kita akan bahas ini di akhir-akhir kuliah nih. Kenapa penting? Karena meningkatkan brand awareness, dapat feedback-nya langsung gitu kan, bisa mempelajari kompetitor gitu kan. Dulu kalau kita mau mempelajari kompetitor itu sulit sekali gitu kan. Karena mendapatkan informasinya susah. Nah, sekarang kalau Anda mau mempelajari kompetitor, gampang banget gitu kan, hanya lewat tren gitu kan, di Google Trend itu Anda klik, lalu Anda isi, misalnya mau lihat tentang, misalnya Anda mau bikin usaha burger gitu kan, saya mau bikin usaha burger nanti Anda cek tuh tren burger Indonesia gitu kan, apa aja sih, siapa aja tuh kompetitor Anda. Misalnya adalah burger apa gitu misalnya yang ada di Indonesia yang lagi tren gitu kan. Nah, nanti Anda cek tuh dia melakukan apa aja kegiatannya. Misalnya dia melakukannya promosi lewat TikTok, lalu dia menggunakan influencer, lalu dia menggunakan apa gitu. Nah, Anda bisa pelajari apakah Anda mau ngikutin polanya dia atau Anda membuat pola yang lain berbeda, silahkan. Tapi Anda bisa pelajari itu. Sangat mudah sekali ketika hadirnya digital marketing. Nah, makanya konsep-konsep konvensional marketing ini banyak ditinggalkan. Karena apa? Udah nggak relevan. Karena kompetitor kita tuh mainnya tuh udah gesit gitu. Kalau kita masih main di konservatif atau tradisional marketing, kita akan ketinggalan jauh gitu kan. Kecuali Anda memang mau yang produknya produk yang konvensional yang tidak memikirkan suatu prospek ya.
Tapi marketing namanya perang marketing ya, pasti ujung-ujungnya adalah prospek, keuntungan, ya, apa ada benefit dan lain-lain. Makanya dia perlu mencari media yang cocok untuk produknya yang cepat. Ya, sosial media ini termasuk satu langkah pemasaran yang bisa mempercepat ya pertumbuhan sebuah brand atau sebuah produk. Nah ini apa namanya? Nanti berikutnya itu setelah tadi kita bahas ya tadi tentang apa aspek marketing, nanti kita ada yang namanya bauran komunikasi ya. Nah, tadi yang saya katakan tadi ada namanya apa gabungan ya integrated antara elemen-elemen promosi dan komunikasi pemasaran. Nah, Anda jangan bingung ya, nanti ada kata-kata bauran komunikasi pemasaran, ada bauran promosi gitu kan. Mana yang benar, Pak? Ya, memang masing-masing ini hampir-hampir mirip sebenarnya yang saya cek ya. Hampir-hampir mirip, tapi saya nggak tahu kenapa dia mengkategorikan bahwa ini bagian dari komunikasi pemasaran atau bagian dari bauran promosi gitu kan. Padahal bauran komunikasi pemasaran itu termasuk promosi di dalamnya gitu kan, atau promosi ini termasuk dalam proses komunikasi pemasaran. Artinya kita nggak usah cari pembedanya, tapi kita lihat persamaannya. Persamaannya apa? Dia menggunakan mengintegrasi semua eh, apa namanya tools marketing seperti periklanan, pemasaran langsung, promosi penjualan, penjualan personal, public relation ini jadi satu ya. Namanya yang tadi ya through the line tadi ya. Ada above the line, ada below the line, jadi through the line. Jadi satu semua terintegrasi. Ya, jadi sekarang nggak bisa main cuman di ini aja lah di apa di TV aja sekarang udah nggak ada. Bayangin aja apa namanya sekarang Anda iklan di televisi terus kemudian Anda nggak tampil di internet itu akan ketinggalan. Makanya program-program televisi misalnya Mata Najwa, kemudian apalagi tuh programnya apa di Trans 7 tuh ada tuh lapor Pak itu lapor itu nah itu bagus juga tuh komedi atau apalah misalnya OVJ itu pasti akan Anda temukan channel-channelnya di YouTube maupun di sosial media, TikTok ataupun lain. Karena apa? Harus terintegrasi. Terintegrasi. Kalau nggak main integrasi, ya udah, Anda ketinggalan. Ya, TV-TV lain seperti itu. Ketika misalnya presiden mengunjungi NTT gitu kan, Anda ketinggalan berita gitu kan. Cari di YouTube tuh banyak banget gitu kan. Bahkan detail gitu kan, dari perjalanannya ke Halim, turun pesawat sampai ketemu masyarakat itu mungkin bisa Anda temukan gitu kan. Artinya apa? Semua terintegrasi. Mungkin nanti cari di webnya ada lagi gitu kan. Nah, semua apa namanya multi channel lah. Jadi channelnya ini banyak gitu kan. Jadi Anda harus mengintegrasikan nanti project kita juga gitu, harus integrated. Jadi Anda nggak hanya sekedar bikin brosur, misalnya tolong dong bikin strategi promosi dari Unsia gitu kan. Nah, Anda harus tahu nih segmentasinya siapa gitu kan. Terus kemudian Anda bikin brosur aja Pak. Nggak bisa gitu kan. Target Anda adalah orang-orang luar kota, bahkan orang-orang pegunungan yang masih terjangkau dengan internet ya. Mereka bisa kuliah walaupun di gunung, di lautan atau di mana gitu kan. Tapi bisa mengakses internet, artinya iklan Anda udah pasti lewat internet nih gitu kan. Lalu perlu nggak brosur? Ya perlu juga, tergantung segmentasinya ya. Misalnya Anda untuk edukasi, misalnya untuk misalnya dipromosikan misalnya di Jakarta gitu kan. Siapa tahu saudara-saudara mereka ini tertarik gitu kan, yang mungkin yang melihat brosur ini yang nggak terekspos dari media sosial, nggak terjangkau dari media sosial, misalnya ibunya gitu kan, orang tuanya kan nggak selalu main media sosial, nah, kita kasih brosur gitu kan. Nah ini strateginya gitu kan, asal ada alasannya aja gitu kan. Atau saya mau full digital marketing Pak, atau digital ad, ya udah nggak apa-apa, tapi harus ada alasannya. Pasti ada satu saat Anda mengintegrasikan lewat yang namanya konvensional juga, tradisional marketing. Nah seperti itu ya, nanti berikutnya di kuliah video yang ketiga, dan juga video conference dan lain-lain, nanti ini akan membahas tentang ini ya, bauran pemasaran, bauran komunikasi pemasaran dan bauran promosi. Kita akan bahas periklanan pemasaran langsung seperti apa. Yang akhirnya menjadi suatu yang digital tuh nanti yang mana gitu. Apakah semuanya atau masing-masing. Oke, teman-teman, ya itu dari saya kuliah pagi ini. Silakan. Nah, ini segmen yang ditunggu-tunggu nih, yaitu untuk kita diskusi
ya, diskusi untuk membahas aspek marketing. Ya mungkin Anda punya pengalaman ya, pengalaman Anda ya, Anda bisa pengalaman lewat teman, pengalaman sekarang ini, atau mungkin pengalaman lewat studi kasus yang ada di kita ya, Anda lihat di media dan lain-lain. Oke, silakan saya buka pertanyaan teman-teman yang mau bertanya tentang marketing ya, tentang apa aspek marketing ini. Silakan. Yuk. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Selamat pagi Pak, Oke, Zulfan, silakan. Tito, ya saya Ya, Tito Pak. harusnya Tadi, yang awal perempuan dulu ini. ya udah deh nggak jadi. Ya udah, saya ikutan dah, tanggung dah. Ayo, silakan. Eh, ya tadi kan apa namanya bisa minta slide yang nomor 10 apa nomor berapa ya? Coba Pak, maaf ya Pak. Nomor 10 ini kan berarti suatu kesatuan dari sebuah cara branding kan ya Pak, marketing, advertising, public relation, dan social media. Nah, kalau public relation ini yang terjadi di zaman sekarang mungkin produk-produk yang masuk ke channel YouTube content creator yang sih Pak, apa beda public relation-nya? Oke, itu aja Tito. Ya, maksudnya Ya. apakah yang terjadi public relation zaman sekarang tuh itu gitu, maksudnya produk-produk yang masuk ke channel YouTube content creator. Oke, terima kasih. Memang apa Tito apa susah ya bedain maksudnya. Oh ini masuk PR maksudnya yang saya maksud ini karena integrated. Jadi integrated sama integrasi ya. Jadi udah membaur nih. Kalau Anda promosi apa hijab gitu kan, terus Anda promosinya misalnya lewat apa namanya lewat teman-teman ngobrol, terus Anda bilang ini bahannya bagus loh, ini yang bikin tuh begini-begini loh gini. Nah itu sebenarnya udah PR itu sebenarnya. Nah gitu padahal tuh mungkin ada satu orang bilang wah ini lagi marketing nih, marketingnya apa tipenya tuh PR gitu kan, atau lagi bikin konten gitu kan, kontennya sedang mengedukasi ini misalnya. Yuk kita begini kebersihan, ujung-ujung adalah iklan sebenarnya gitu kan. Nah itu sebenarnya eh, tidak bisa di apa nanti pada prakteknya ya Tito ya nggak bisa dipisah. Wah ini PR nih, ini advertising nih, ini apa sosial media nih nggak bisa begitu. Jadi memang dia melihatnya satu kesatuan, satu kesatuan. Cuman kita melihat aja nanti kategorinya apa nih. Kalau dia lagi membangun image bahwa dia mau bagus-baguskan produknya gitu. Ini produknya bagus loh, Mbak, gitu kan. Dia ini apa namanya yang bikin ini adalah orang-orang panti. Jadi kita membantu sekalian sosial lah. Makanya silahkan kalau teman-teman mau beli sekalian bantu. Nah, itu lagi sedang PR dia. Sedang melakukan program PR walaupun di situnya nanti ada marketing PR gitu kan. Nah, jadi udah sulit dibedakan ya mana yang PR, mana yang ini. Tapi dari sisi ini aja memilah-milah dari sisi komunikasinya aja nanti. Seperti itu sih. Supaya kita nggak sulit ya. Supaya kita mengerti pemahaman tentang marketing PR, marketing aspek pemasaran atau integrated marketing komunikasi jangan sampai ini PR apa bukan ya? Nanti tesnya juga nggak begitu ya, ujiannya juga nggak gitu. Apakah ini termasuk PR gitu? Nggak gitu juga. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak bisa membedakan apa ini, tapi kita padukan tuh. Ya kita komunikasi juga, ya kita beriklan juga, kita hard selling juga, bahkan kita juga menggunakan promosinya lewat sosial media. Jadi gabung gitu. Jadi agak sulit untuk dipilah-pilah, walaupun bisa sebenarnya kalau untuk apa menganalisis ya. Kalau untuk menganalisis bisa ada analisis nih, oh nih PR, oh ini direct selling nih, nah ini bisa juga. Tapi untuk belajar, menurut saya lakukan aja seluruhnya. Apa maksudnya menggunakan apa konsep integrated, semua terhubung gitu kan. Nanti tinggal Anda nanti nih apa saya kasih tugas nanti kapan-kapan saya kasih tugas untuk menganalisis ini iklannya PR yang lebih dominan atau direct marketing yang dominan nanti gitu ya. Jadi Anda nanti Tito sama teman-teman bisa menganalisis nih. Oh ini PR-nya yang banyak Pak. Ini tapi bukan benar apa salah ya. Wah ini jawaban yang benar dapat nilai tinggi enggak. Tapi untuk proses pemahaman dulu. Ketika kita tahu oh ini yang dominan ini ya udah berarti Anda udah bisa milah-milah gitu aja gitu. Udah bisa milah-milah. Jadi saya masuk ke level berikutnya gitu kan. Sehingga Anda udah otomatis bisa mengetahui oh bedanya di sini kok. Seperti itu Tito. Jadi apa menurut saya belajarnya
menganalisisnya seperti itu, tapi pada prakteknya ya nggak usah dipilah-pilah seperti itu. Jadi dalam tataran konsep boleh, tapi dalam tataran yang namanya operasional ya udah jalanin aja gitu kan. Kalau Anda nanti ditugaskan jadi bagian marketing communication, oke Tito bikin dong program kampanye ini. Oh ya saya pakai PR, apa pakai direct selling, apa pakai apa? Ya nggak usah gitu. Pokoknya strateginya ini, targetnya ini, oke. Saya akan melakukan semuanya terintegrasi. Ada edukasinya, ada apanya, ya udah. Nanti tinggal hasil akhirnya dievaluasi. Oh yang paling efektif ini pemasarannya untuk anak-anak SMA ini adalah edukasi. Pendekatannya PR-nya harus lebih banyak. Oh ya PR, ya udah gitu. Jadi seperti itu ya, tergantung nanti produknya, brandnya, ya. Jadi nggak bisa kalau menurut saya ya, menurut saya boleh dipilah-pilah atau nggak dipilah-pilah juga nggak apa-apa. Menurut saya seperti itu, Tito ya. Ya, Pak. Oke. Terakhir ini Pak. Oke. Ya. Kebetulan kan saya lagi pegang klien brand kulit jok mobil Pak. Kira-kira kegiatan PR yang tepat untuk brand tersebut apa ya Pak? Mungkin bakal ada saran Pak. Oh, kalau PR tadi kan ada tuh yang contohnya ya. Jadi melalui orang lain, Tito. Ada orang Iya. testimoni ya gitu. Berarti selain testimoni bisa ke channel YouTube influencer juga boleh nggak Pak? Nah itu, iya itu kan PR. Kalau PR tuh Oh iya. seperti itu. Biasanya kalau PR tuh nggak mungkin kita itu ngomong bagus-bagusin diri kita sendiri gitu kan. Misalnya, ini Anggoro nih kan ganteng gitu kan, Iya sih. mukanya halus gitu kan, keren gitu. Nggak mungkin. Itu harus yang ngomong tuh orang lain. Misalnya ngomong Mona gitu kan, atau Salsabila gitu. Nah itu cocok. Tapi kalau ngomong Tito, ya saya juga agak gimana ya, risih juga gitu Tito. Ngomong saya cakep, saya juga Iya, kayak iya, iya. akhirnya itu dipilih juga orang-orang yang akan ngomong itu siapa gitu kan. Ketika influencernya adalah misalnya yang jok itu adalah misalnya dia adalah orang yang memang sebagai orang pengaruh atau pengaruh dibilang otomotif, bisa dipercaya itu. Nah, tinggal pendekatan kita aja ke orang itu secara PR. Mas, oke, saya endorse, mau nggak gini-gini ngomong gini. Dia menjadi PR kita gitu kan. Sebenarnya gitu. Jadi harus menggunakan namanya corong komunikasi orang lain. Itu baru PR-nya tuh. Seperti itu ya. Ya Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Oke. Silakan yang lain. Yang lain ada? Saya Pak. Oke. Laki-laki. Oke, silakan. Yang cewek lagi mendengarkan Pak. Oke, silakan. Baik Pak, saya ini tertarik dengan pembahasan masalah branding Pak. Karena kan selama ini kan yang saya ketahui itu branding itu ya logo, ya merek gitu. Ternyata ini menarik nih, ternyata branding itu adalah aktivitas. Sebenarnya aktivitas yang seperti apa Pak? Gitu Pak. Aktivitas yang seperti apa gitu? Yang tadi yang branding gitu. Oh, aktivitasnya brand ya. Ya, aktivitas Ya, itu seperti apa gitu? oke. Nah, aktivitas itu brand itu memang nggak bisa instan ya. Kita mau bikin brand tuh instan nggak. Jadi kita tadi konsepnya dari awal tuh ada strategi seperti apa. Nanti kita misalnya mau bikin apa nih? Misalnya mau bikin apa namanya? Oke kayak Tito lah, jok mobil misalnya gitu. Kita coba dulu membangun experience-nya atau benefit-nya misalnya gitu kan. Ketika Anda menggunakan jok Tito gitu kan, mereknya Tito gitu kan, joknya ada hal tertentu yang melekat di situ, misalnya bahan-bahannya, kemudian experience-nya ada, misalnya dia itu pembuatnya itu adalah orang-orang panti, jadi ada misi sosial, jadi ada experience itu, ada namanya yang namanya kalau kita beli produknya Tito, berarti kita ikut terekspos tentang kegiatan sosial ini perusahaannya baik nih, ini perusahaannya itu sangat sangat sosial gitu kan. Nah itu proses seperti itu kita bangun seperti itu. Misalnya kita lihat nih pesaing kita yang jok mobil ini banyak gitu kan. Mereka membangun brandingnya seperti apa gitu kan. Ketika mereka sama semua gitu kan sama kita cari yang beda. Misalnya cara jualannya gitu kan. Itu nge-brand juga gitu kan. Kita cara jualannya misalnya menggunakan pakai gimmick-gimmick di tengah jalan misalnya gitu kan, pakai baju badut gitu, terus pakai baju badut terus kemudian ada merek jok kita gitu kan sambil jalan gitu kan orangnya. Nah itu juga experience, itu membangun brand.
ketika kita dengar apa namanya brand Tito, oh iya yang ada di pinggir jalan itu ya gitu. Jadi membangunnya seperti itu, tinggal dia apa cari aja. Banyak caranya tuh membangun brand experience. Misalnya kalau misal makanan dari rasa, pokoknya kalau pedasnya sampai apa level 7, pedas-pedas yang level-level itu adalah ayam geprek, misalnya bensu misalnya gitu kan. Atau misalnya yang memiliki apa kalau misalnya kita beli terus kita apa si kokinya itu masakin langsung di meja kita misalnya. Itu biasanya di teppanyaki itu biasanya saya gitu kan. Itu saya bukan makanannya, bukan mereknya, bukan logonya yang saya ingat, tapi experience ketika saya duduk di depan saya ada koki lagi masak gitu. Itu brand tuh, brandnya melekat tuh, ingat gitu. Ketika ingat apa teppanyaki, ingat masaknya di depan saya. Nah itu membangunnya seperti itu ya. Jadi kalau logo merek ya hanya ya branding seperti itu apa gambar, logo, simbol seperti itu. Penting juga gitu kan, penting juga di situ gitu kan. Tapi kadang-kadang orang lebih maunya experience-nya yang berasa gitu. Ketika kita berasa pakai produk itu, bukan merasa oh logonya warna merah ya, terus ada emblem, nggak begitu. Tapi ada pengalaman-pengalaman apa yang dia rasakan gitu kan. Ketika di Starbucks misalnya, oh ada nama saya ditulis di mug gitu. Lalu saya dipanggil dengan sebutan Kak gitu kan. Bahkan ditulis pakai lope-lope di gelas saya gitu kan. Nah, itu ada experience-nya. Lalu ada foto, lalu ada share. Itu experience yang pengen didapat dari si Starbucks. Nah, tergantung Anda produknya apa nih. Nanti baru kita bicara experience-nya apa. Macam-macam ya. Jadi bukan apa proses seperti itu. Harus ngumpul dulu idenya apa baru kita bangun. Bahkan orang pakar brand itu bilang mana sih yang duluan, produknya duluan atau brandnya duluan atau value-nya dulu gitu kan. Nah, kata pakar brand itu harus menciptakan value-nya dulu. Brandnya jangan dikeluarin dulu, udah ada nih apa namanya produknya tapi jangan dikeluarin dulu. Kita edukasi orang-orang gitu kan bahwa kalau minum teh kauripan Anda menjadi orang yang paling muda di tanah air gitu kan. Wah, ingat teh kauripan, ingat muda gitu kan. Nah, itu Anda bisa 10 tahun lebih muda misalnya. Nah, itu dibangun dulu tuh komunikasi seperti itu baru produknya keluar. Tleng. Nah, ingat kahuripan, ingat muda gitu kan. Nah, seperti itu apa ya Bayu tentang apa namanya bagaimana kita membangun brand. Seperti itu mungkin kira-kira ya. Baik, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ya, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelumnya, saya ingin tanya tentang materi video yang kedua itu, Pak. Kan sempat dijelaskan tentang marketing plan itu. Nah, di mana salah satunya ada marketing PR. Nah, di mana marketing PR ini kegiatannya melakukan pendekatan kepada konsumen secara langsung dengan turut serta gitu, langsung ke kegiatan ataupun acaranya. Nah, salah satu contoh yang Bapak berikan adalah bazar gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah kegiatan promosi seperti sponsorship ataupun media partner merupakan bagian dari marketing PR itu, Pak? Karena kan banyak ya di kegiatan ataupun acara-acara ada sponsorship seperti itu, namun secara tidak langsung mereka memperkenalkan gitu produknya kepada masyarakat. Apakah efektif dengan cara seperti ini? Oke, terima kasih. Apa namanya? Jadi kegiatan marketing PR itu ya tadi ya, pertama bikin event gitu kan, bikin event, terus ikut-ikut sponsorship gitu kan. Nah, itu benar itu marketing PR ya. Jadi mendekatkan diri dengan konsumennya. Konsumen seperti apa sih? Terus kemudian mengadakan apa istilahnya tuh icip-icip. Jadi ada tester gitu kita bagi-bagi ini gini apa produk yang sedang lagi kita bikin gitu kan. Lalu misalnya kita bikin seminar-seminar gitu kan, seminar tentang misalnya seminar kesehatan, tapi kita tampil di situ tuh teh kita, misalnya teh Lonsum itu tehnya Kahuripan tuh muncul di situ. Baru kita ada segmen tentang bagaimana menjaga kesehatan dengan minum teh. Nah, seperti itu sih edukasi sebenarnya apa seperti itu. Apa namanya terus kemudian promosi-promosi yang dilakukan lewat marketing PR. Biasanya marketing PR itu dia tuh nggak jualan langsung, dia lebih kepada yang namanya soft selling banget gitu kan. Bahkan orang nggak tahu bahwa itu termasuk dalam marketing atau termasuk jualan gitu kan. Misalnya kita membantu kegiatan sosial nih, lagi ada apa bencana di NTT nih. Wah, kita masuk tuh program CSR kita nih.
program CSR, kita bangun tenda, tendanya terus ada logo kita gitu kan, terus kita bagi-bagi apa namanya sembako dengan ada tehnya, nggak jualan gitu kan, tapi seolah-olah itu apa namanya istilahnya namanya ini ya publicity, namanya publicity dalam komunikasi itu, dalam komunikasi politik namanya publicity, istilahnya dia menunggangi acara. Jadi dia ikut pada acara apa, ditunggangi untuk beriklan, tapi iklannya nggak boleh langsung. Nah itu apa artnya begitu, apa seninya di situ tuh kalau PR. Dia PR itu menjalin komunikasi apa baik dengan media, dengan instansi pemerintah, kemudian dengan apa komponen-komponen masyarakat, tokoh-tokoh agama dan lain-lain, sehingga kalau ada misalnya kita promosi, kalau kita ada masalah komunikasi misalnya, mereka orang-orang itu biasanya membela produk kita gitu kan, karena kita ada hubungan baik gitu kan. Atau kita mau beriklan nih di kantor polisi misalnya, Pak Polisi kita mau iklan nih gitu, kerja sama yuk, saya yang bikin bannernya, nanti Bapak ucapannya dari siapa, nanti logo saya kecil aja Pak di situ untuk ikut, nanti saya biayain lah semua gitu. Nah itu PR juga gitu kan. Jadi efektif apa tidak gitu kan, justru kalau Anda lihat di slide saya di video kemarin tuh, ada tingkatan-tingkatannya tergantung dari delivery message-nya itu. Yang paling high itu adalah PR atau yang langsung ya. Message yang kena itu mempengaruhi opini masyarakat itu adalah PR dan direct selling gitu. Jadi tinggi dia levelnya gitu kan, levelnya tinggi. Kalau tentang kepercayaan, orang lebih percaya iklan apa PR? Pasti PR, karena PR itu dia bicara mengenai fakta-faktanya, lalu kemudian ada orang testimoni. Kalau iklan kadang-kadang kan kita bikin macam-macam tuh. Ya misalnya biskuat misalnya, Anda lihat iklan biskuit kan, namanya biskuat. Kalau makan biskuat itu sekolah nggak usah naik bus, bisa lari gitu dari rumah gitu kan. Nah itu kan mengada-ngada gitu kan, seolah-olah orang dijelin suatu hal yang tanda kutip bohong. Emang iklan kan seperti itu ya. Tapi kalau PR dia meyakinkan orang. Jadi kadang-kadang yang mempromosikan produk itu tuh bukan kita, orang lain. Ketika orang lain merasa tertarik, merasa orang lain udah yakin sama produk kita atau produk apa edukasinya cukup, nah orang lain akan sukarela akan mengiklankan produk kita. Ini produk baik loh, ini perusahaan ini selalu nyumbang loh, ini perusahaan ini selalu apa namanya bikin-bikin kegiatan sosial loh gitu kan. Nah, akhirnya produk kita jadi naik gitu kan secara otomatis. Begitu kita ada iklan, orang udah tahu ah ini si ini nih iklannya ini beli karena produk ini bagus nih, punyanya Panggur orangnya baik gitu misalnya. Tapi saya udah bina dari awal tuh komunikasinya. Nah, tinggal pilih nanti Rusidah misalnya mau yang PR apa yang advertising yang tadi atau marketing yang langsung, tergantung nanti produk kita gitu kan. Jadi mau campur-campur juga nggak apa-apa tergantung produknya gitu kan. Efektif apa nggak efektif itu nanti Anda lihat lagi di slide video saya itu ada level-levelnya, ada low, ada middle, ada high. Nanti cari aja yang high itu biasanya tentang bagaimana komunikasi itu efektif. Biasanya tuh yang efektif adalah PR dan juga direct selling. Karena apa? Dia langsung ke pembelinya atau langsung ke konsumen. Dia ngomong langsung. Itu lebih efektif dibanding iklan ya. Iklan untuk semua orang. Belum tentu semua orang paham dengan iklan kita. Seperti itu sih Rusida ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain, silakan. Saya Pak Suci. Hai Ci, silakan. Kalau misalkan di sosial media itu kan kita iklannya bisa endorsement dan paid promote. Itu masuk ke PR juga bukan Pak? Sama itu masuk ke ATL atau ke TTL ya Pak? Ya. Sudah Pak. Makasih. Oke. Nah ini kan nanti kita latihan analisis ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau saya yang jawab nanti Anda nggak punya pengalaman untuk menganalisis, tapi nggak apa-apa. Kalau saya lihat kalau di sosial media itu gabungan gitu kan. Misalnya kalau endorse itu adalah itu strateginya PR sebenarnya karena dia nggak melalui orang lain ya. Tapi kalau mengendorse-nya dengan cara jualan gitu kan, cara jualan juga. Nah itu agak rancu tuh. Apakah dia sebagai apa namanya seperti apa direct selling-nya bagi SPG-nya dalam tanda kutip ya untuk bantu jualin atau dia sebagai apa namanya PR kita gitu kan, tidak jualan tapi dia mengedukasi gitu kan, mengedukasi lewat misalnya kita mau membuat produk kesehatan. Nah, saya mau pakai jasa dokter Boyke nih untuk ngomong soal kesehatan apa gitu.
Oke, kesehatan tubuh itu begini, ini kata dokter Boyke. Nah, di ujung-ujungnya adalah misalnya dia memperkenalkan produk-produk yang direkomendasikan oleh dokter 1, 2, 3 gitu kan misalnya. Nah, tapi dokter Boyke itu ngomong soal kesehatan secara umum dulu, nggak langsung ke produk. Nah, tergantung nanti itunya ya, kita pilah ya. Paid promo juga gitu. Kalau paid promo udah kelihatan ya. Kalau paid promo namanya berbayar. Tadi saya bilang bahwa iklan itu adalah apa alat komunikasi yang berbayar gitu, kegiatan komunikasi yang berbayar. Nah, namanya udah paid itu namanya udah iklan gitu kan. Nah, kalau PR biasanya kalau PR ini ciri-cirinya dia tuh nggak berbayar, bisa nggak berbayar gitu kan. Ketika kita deket nih, saya deket sama Uci gitu kan, Uci deket gitu kan, nanti saya minta tuh Uci tolong dong apa namanya teh saya dipromoin dong di Instagram kamu gitu. Tapi ya gitulah Ci, maksudnya kita masih baru nih gitu. Wow, udah Pak tenang Pak, gratis Mas saya misalnya gitu kan. Nah, bisa nggak bayar gitu kan. Ya, bisa nggak bayar karena kita hubungannya udah deket gitu kan. Itu karena kita hubungannya apa dosen sama mahasiswa misalnya. Wah, udah deh nggak enak sama dosen gitu, udah saya promoin aja lah. Nah, itu karena saya udah membangun komunikasi sejak awal gitu kan. Nah, itu biasanya PR itu lebih kepada gratis. Kalau bisa gratis, tapi memang apa namanya dibangun dulu komunikasi sejak awal. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, Ci, tolong dong promosin, langsung kamu kayaknya nggak enak, keberatan gitu kan. Kayaknya intimidasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bangun komunikasi yang bagus, kita edukasi, kita ajak dia ke pabrik kita, misalnya Uci saya ajak, nih Ci, kebun kita seperti ini, pabrik kita seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya minum ini sehat tuh, Ci, gini. Nah, kamu ada kesadaran tuh, wih ya tehnya bagus ini. Udahlah Pak, saya promoin aja lah Pak, nanti ke teman-teman saya juga. Nah, berhasil itu PR-nya. Tapi ciri-ciri kalau udah paid promo, udahlah bayar. Facebook ad bayar, udah namanya iklan, udah. Tapi kalau PR biasanya ya namanya normalnya atau konsepnya itu tidak berbayar. Kalau bisa tidak berbayar gitu. Seperti itu Ci ya. Mungkin. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, ada yang mau pengalaman jualan mana nih? Pengalaman jualan supaya apa? Ada studi kasusnya. Teman-teman dong yang dari apa? Dari Maluku kayak dari apa? Saya dong Pak, boleh nanya nggak? Ya boleh lah kalau perempuan saya prioritasin. Kalau laki ya nomor belakangan saya blok gitu. Silakan. Ya gini Pak, biasanya kan kita kalau running ads atau campaign gitu, nanti di akhir campaign kita bisa lihat reportnya based on impression, click to rate, konversi atau spending budget kan Pak. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih Pak cara efektif buat ukur konversi penjualannya gitu? Karena saya selama ini kan coba untuk pakai lookalike audience atau A/B testing, tapi hasilnya tetap belum maksimal walaupun budgetnya udah dinaikin gitu. Oke. Wah, ini kamu udah ngomong soal apa digital ads ya, Facebook ads, Instagram Iya. ads ya. Takutnya apa servernya nggak sama yang lain nih, tapi nggak apa-apa lah. Apa yang lain masih ngomong soal apa namanya konvensional, tapi nggak apa-apa. Kalau ngomong digital, nanti Anda kalau masuk ke Facebook Ads ya teman-teman ya, itu ada namanya lookalike audience atau target audience itu bisa diukur tuh siapanya atau apanya itu bisa. Tapi memang pengalaman saya di digital marketing itu nggak bisa apa namanya 1-2 kali apa namanya iklan terus bisa oke gitu kan. Itu ada strateginya khusus gitu kan. Jadi juga bukan lewat Facebook Ad aja gitu kan. Facebook Ad-nya misalnya kalau kamu mau misalnya, ini serius ya, misalnya kamu mau misalnya, Pak saya mau yang tertarget deh gitu kan. Selama ini kita targetnya nih pakai lookalike nggak efektif. Anda namanya beli yang namanya program namanya AdSumo. Kalau AdSumo, kalau Anda tahu AdSumo itu mengukur atau Anda mengetahui audiens Anda secara spesifik lagi. Jadi nggak sekedar lookalike, tapi lookalike yang benar-benar nanti kelihatan tuh. Misalnya saya mau mentargetkan pembelian teh ini adalah orang-orang yang memang suka gonta-ganti merek dan dia nggak setia sama merek itu gitu. Saya cari tuh ke AdSumo namanya. Nanti kecari kelihatan tuh berapa persen orang yang suka ganti-ganti merek. Nah, Anda iklankan di orang-orang itu gitu kan. Nah, itu beli programnya berapa ya? Kurang lebih 500.000 ya. Itu untuk berapa? Untuk setahun atau untuk apa selamanya saya nggak kurang tahu. Itu aplikasi. Itu bisa Anda tempel di sebelum Anda membuat Facebook Ad gitu kan. Tapi itu advance ya. Nanti itu apa Anda bisa nanti coba cari tahu di googling namanya AdSumo. Itu bisa membantu look like Anda kan sekarang kan masih random gitu. Walaupun look like oke,
orang yang suka internet, orang yang suka olahraga, atau misalnya ini target saya ini adalah orang-orang yang suka skincare gitu kan. Tapi skincare yang mana gitu kan? Skincare yang yang dia loyal sama produknya apa enggak gitu kan? Atau orang yang baru pakai skincare atau yang yang udah lama gitu kan. Nah, itu di AdSumo itu bisa dapat. Di AdSumo itu datanya tuh lebih detail. Saya ngelihat saya lagi bukan nawarkan, saya lagi mengajukan nih ke perusahaan saya untuk beli itu. Tapi masalahnya ya gitu, Anda harus memang duduk terus di mana di komputer untuk lihat tren-trennya itu. Jadi kayak analis Anda tuh jadi kerjanya. Tapi bagus untuk sebagai media sosial spesialis itu penting AdSumo gitu kan. Kalau saya kan lebih ke marketing communication, jadi nggak digital aja, konvensional saya juga jalankan gitu. Nah, seperti itu kira-kira Balkis. Ya, baik Pak, terima kasih. Kamu produknya apa, Balkis? Saya aplikasi sih Pak. Apa? Aplikasi. Aplikasi apa? Saya aplikasi agregator. Coba deh Anda itu cek nanti di namanya AdSumo ya. AdSumo gitu kan. Nanti Anda cek gitu kan keuntungannya apa gitu kan. Kalau misalnya selama ini Anda misalnya nggak kok target udah di ini, ad udah dinaikin gitu kan, hanya cuman like-nya aja bertambah atau followernya doang bertambah tapi konversinya nggak ada gitu kan. Nah, ini coba nanti dicek lagi. Ya mungkin edukasinya masih kurang. Harusnya sih sebenarnya kalau ikut konsep digital marketing sebenarnya harusnya traffic-nya dulu ya. Kita lihat dulu traffic-nya. Misalnya traffic-nya ini udah banyak nih, walaupun Anda belum jualan nih, traffic-nya banyak. Nah, kalau traffic-nya udah banyak, baru mulai engage. Begitu udah engage, baru conversion. Harus berturut-turut tuh. Kalau di Facebook kan gitu kan, ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa langsung conversion gitu kan. Kalau conversion, orang bisa sih dapat, tapi itu biasanya 1-2 doang gitu. Dari 10.000 orang cuma 1-2 gitu kan yang tertarik gitu kan. Tapi kalau kita mulai dari awal, mulai dari engage, mulai dari traffic, baru mulai conversion. Seperti itu sih yang saya baca di buku-buku konsep digital marketing, ada tahapannya gitu kan. Seperti itu, Balkis. Oke, yang lain. Mana nih? Kathy, kamu dari Maluku, apa nih? Di sana kira-kira bisnisnya apa gitu kan? Masa nggak ada gitu. Biar nanti ilmu ini bisa kamu bawa nih ke teman-teman kamu yang online shop di sana tuh gitu. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan tentang PR, tentang brand gitu kan. Selama ini brand kita tahunya apa nih gitu kan. Lalu iklan gitu kan. Saya sebenarnya benar-benar senang ke iklan gitu kan. Karena iklan-iklan kekinian itu makanya saya bikin buku tentang tunjuk penting anak advertising itu karena itulah. Karena ketertarikan saya dunia iklan selalu dinamis, berubah-ubah gitu kan. The art of communication-nya itu, art communication selalu berubah. Menarik untuk dipelajari gitu kan. Oke, yang lain silakan. Pak, izin Pak. Ya, Mona. Pak, kalau begitu perbedaan advertising sama public relation itu yang menonjol apa ya Pak ya? Soalnya kan kerjaannya advertising itu bisa dikerjakan sama PR Pak. Nah, kalau ada event misalnya Pak, kalau ada event misalnya yang turun ke lapangan tuh advertisingnya, staffnya advertising apa staffnya PR sebenarnya Pak? Atau dua-duanya? Oke. Nah, itu biasanya itu orang advertising itu juga menjalankan fungsi PR. Nah, PR kan ada dua nih. Nanti kalau Anda belajar PR ya. PR tuh fungsinya ada dua. Ada yang namanya PR yang melembaga, ada PR yang hanya fungsi gitu kan. PR yang melembaga itu adalah ada departemen namanya PR. Jadi ada public relation department. Nah, tapi kalau ada yang PR sebagai fungsi, ya Anda siapapun bisa menjalankan fungsi PR. Orang marketing bisa sebagai PR, orang sales bisa PR, orang human resources bisa jadi PR. Nah, tergantung nanti fungsi PR-nya mau dipakai seperti apa nih. Nah, untuk kegiatan marketing, ya menurut saya ya, pembedanya tadi kalau udah terintegrasi, udah membaur, hanya nanti di konsepnya aja, di konsep artinya maksudnya ini pendekatannya mau yang di PR dulu atau di marketing langsung nih. Biasanya untuk produk baru, itu biasanya ke PR-nya dulu atau berbarengan yang satu nih membangun image tentang produk kita, nggak jualan nih, membangun image, lalu kita mengedukasi, kita kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan yayasan,
membangun image lah bahwa apa brand kita ini bagus, brand kita ini apa namanya sangat sosial, brand kita ini terpercaya. Kita bikin video tentang bagaimana pabrik kita, bagaimana penanamannya, terus gitu kan. Dan marketingnya juga jalan juga nih, jualan gitu kan, jualan produk sambil dia nanti melihatkan juga nih, ini adalah program kita Pak gitu kan. Ya jadi gitu ya. Jadi kalau mau dibedain bisa dibedain gitu kan dari fungsinya gitu kan. Kalau misalnya fungsinya misalnya saya melakukan pendekatannya untuk membangun image gitu kan ya. Misalnya Anda mau pakai seragam produk Anda nih di jalan-jalan gitu kan. Ya, di jalan-jalan Anda pakai apa namanya misalnya pakai seragam misalnya Indofood gitu kan, atau pakai kata-kata Indofood keren atau apa gitu kan. Anda pakai tuh kaosnya tuh sebagai image building gitu kan. Di kegiatan misalnya kegiatan bakti sosial, di kegiatan misalnya bedah rumah, dipakai kaosnya itu di kaos itu. Nah, itu kan sebenarnya apa? Itu sebenarnya marketing PR gitu kan. Dari segi sosial dia nggak jualan, tapi dia membangun image gitu kan. Nah, mana yang nanti yang paling dominan nanti dilihat lagi jenis produk atau strateginya ya. Makanya strategi marketing itu ada 5 aspek gitu kan. Bisa yang jalan ini semuanya atau salah satu yang dominan tergantung strateginya seperti apa. Jadi saya nggak bisa bilang ini marketing nih, ini PR gitu kan. Karena kecuali dicontohin ya. Kalau kamu nyontohin misalnya, Pak saya produknya begini, saya udah lama produknya kayak tadi ya, Balkis misalnya ngomong soal atau Uci ngomong soal misalnya produknya seperti ini, nah saya baru bisa bayangin tuh. Tapi kalau misalnya ini marketing atau PR bedanya gimana gitu kan? Ya sama-sama ya dibilang marketing ya PR juga bisa marketing juga gitu kan? Karena ada fungsi PR itu ada 2 gitu tadi yang saya bilang ya, yaitu PR sebagai fungsi ya atau PR yang melembaga atau PR sebagai fungsi gitu kan. Jadi PR sebagai state of being, ada PR sebagai communication method of communication. Jadi dia hanya sebagai fungsi aja gitu kan. Saya juga menjalankan PR untuk diri saya sendiri gitu kan. Anda juga menjalankan PR untuk produk Anda gitu. Padahal Anda misalnya bagian accounting, tapi Anda juga kadang-kadang cerita tentang perusahaan Anda gitu kan. Oh perusahaan saya bergerak ini, oh perusahaannya bagus loh. Perusahaannya begini, gajinya lumayan. Anda menjadi PR perusahaan Anda secara fungsi, tapi Anda bukan kerja di bagian PR. Nah itu ya, nanti bisa dipilah-pilahkan nih misalnya Mona mau mengatakan bahwa ini marketing sama PR bedanya gimana gitu kan. Nah itu sebenarnya pembedanya itu tipis banget ya ketika kita bicara konsep marketing secara integrasi. Tapi secara kalau PR-nya misalnya Anda jurusannya PR, nah itu PR secara keseluruhan image building nanti ujungnya ada marketingnya tuh gitu. Karena apa? Kalau kamu jadi PR Unilever, PR Indofood itu nggak bisa dipisahkan nama marketing. Ketika kamu ngomong soal membawa nama Indofood, nah ini marketing nih. Padahal PR nih kamu nih. Agak sulit ya. Jadi makanya disatukan tuh namanya marketing PR. Karena udah nggak bisa dipisahin. PR, marketing udah nggak bisa lah. Kecuali Anda di PR-nya PR pemerintahan. PR kementerian, PR Pemprov gitu kan. Nah itu karena nggak jualan, Anda membangun image tentang Pemprov, membangun image tentang pemerintahan gitu kan, membangun image menginformasikan orang nggak jualan. Nah itu PR murni ya, sebagai PR menjalankan fungsi sebagai PR untuk membangun image building. Tapi kalau PR di perusahaan produk, itu udah samar itu, udah namanya udah diganti lagi menjadi marketing PR. Makanya rancu juga. Tapi Anda bisa pilih berdasarkan itu ya, berdasarkan konsepnya tadi. Anda bisa pilih kalau nanti begitu Anda paham mengenai PR-nya dulu, mengenai marketing, oh ya udah ini PR, ini marketing, Anda bisa bedain. Tapi untuk saat ini saya belum bisa spesifik ini marketing nih, ini PR karena kedua-duanya yang saya alamin ya dulu ya. Ya kedua-duanya saya jalanin juga gitu kan. Karena kalau saya bisa pisahin nanti ya repot juga ya. Saya nggak jualan nih, nggak bisa jual gitu. Kalau ada mau tanya tentang produk kita, masa kita nggak jelasin gitu kan? Misalnya Mona orang Indofood gitu kan, lagi nerangin tentang edukasi mengenai
hidup bersih, hidup sehat. Mbak di Indofood ya? Iya. Indofood ada produknya apa aja sih Mbak? Pasti jawab, pasti, oh enggak, saya PR, itu orang marketing yang ngomong. Nah, nggak bisa juga gitu kan. Jadi apa namanya, kalau kita kerja di korporasi yang notabene kita di perusahaan produk, itu nggak bisa dipisahkan oleh marketing PR. Jadi jalanin aja gitu kan. Fungsi marketing kita bantu, fungsi PR kita jalanin juga. Kecuali dari konsep ya, baru misal soal akademik gitu kan, Anda mau pilah-pilahin ya silakan gitu. Tapi udah segi praktek udah sulit untuk misahin gitu kan. Seperti itu sih Mona. Jadi double dong kerjaan kita dong Pak. Kalau kita jadi staff PR nanti juga staff advertising dong. Jadi 2 dong pekerjaannya jadinya. Kalau Ya, memang seperti itu. makanya kalau misalnya PR, misalnya kamu marketing nih, kamu hanya Hmm. menjalankan fungsinya aja, fungsi doang gitu kan, nggak ada kewajiban untuk menjadi image building, nggak ada kewajiban gitu kan. Tapi kalau Anda sebagai orang PR, biasanya selain image building juga Anda juga memasarkan juga gitu. Kalau jadi orang PR pasti Anda juga memarketingkan. Tapi orang marketing biasanya sedikit-sedikit juga ngomong soal perusahaan, tapi Anda di tugas Anda nggak oke Mona nanti kamu 2 ya tugasnya ya, PR juga marketing juga ya gitu. Ya nggak secara eksplisit dibilang seperti itu, tapi kemudian secara praktek nggak bisa terhindari gitu kan. Saya juga kan misalnya orang PR, masa saya nggak marketingin, ada orang pengen tanya gitu, enggak kerjaan saya double nggak mau gitu. Enggak juga gitu ya. Tapi secara eksplisit nanti ada dari job desk-nya itu nanti ada dikatakan tuh Anda marketing ya. Tapi secara nggak langsung nanti Anda juga memasarkan, karena di belakang produk Anda ada perusahaan. Perusahaan itu siapa itu gitu kan? Pasti Anda Iya. akan mengatakan itu. Gitu sih ya. Seperti Iya itu. Pak, ya. Ngerti Pak, nangkap Pak maksudnya. Ya, tapi kalau kamu kerja sama saya gaji double, Mona. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. 1 lagi atau 2 deh sebelum kita tutup. Yang lain silakan. Pengalamannya sebelum nanti kita masuk ke yang lain ya. Ada? Silakan. Teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti materi ini ya, kalau memang perlu materi nanti saya sudah share. Sebenarnya juga sudah ada ya di mana di materi, cuman saya nggak lengkap. Tapi kalau misalnya Anda perlu ini materi ini, nanti saya share juga untuk Anda pelajari. Sebenarnya yang paling penting adalah Anda harus punya harus punya buku sebenarnya ya, supaya Anda lebih dalam lagi gitu mengenai brand. Jadi pertanyaannya tuh bukan supaya apa ya. Jadi Anda ada referensi. Ketika Anda bilang tadi marketing dan PR, Anda ada referensi ini, Pak. Menurut buku ini kok dipisah ya, Pak ya. Oh, bisa juga gitu kan. Mungkin saya juga yang ngomongnya secara praktek. Padahal secara teori Pak nggak begitu, Pak. Boleh juga. Jadi saya perlu juga mendapat masukan seperti Anda dari Anda gitu. Dosen bukan segala-galanya harus tahu semua gitu kan. Ya walaupun saya paham juga dunia marketing, tapi kan saya mungkin dari pengalaman Anda saya juga nggak terlalu banyak tahu juga gitu kan. Nah, makanya saya perlu nih Anda mempunyai referensi buku ataupun apa yang menjadi pegangan Anda untuk diskusi. Jadi enak. Jadi ada contoh-contoh kasus, ada Anda paham, begitu saya ngomong, oh iya benar nih di buku ini saya baca gitu kan. Ada keterkaitannya, ada relevansinya nih gitu. Ya. Jadi jangan Anda kalau orang berperang itu Anda nggak pakai senjata gitu, pakai senjata lah, buku gitu atau apa, sehingga Anda nanti terbiasa. Misalnya Anda mau melanjutkan nanti S2 gitu kan, nah itu melanjutkan S2 itu, Anda nggak bisa menghindar dari namanya buku itu, karena setiap hari ketika saya waktu S2, setiap hari baca buku, bikin referensi, bikin rangkuman, baca buku, bikin referensi, bikin rangkuman dan presentasi. Presentasikan isi bukunya apa. Lalu nanti hasil baca buku saya harus ada yang berdebat tentang bacaan buku saya itu. Jadi setiap hari kayak gitu selama hampir 2 tahun lebih saya di S2 gitu kan. Nah, mumpung Anda masih di posisi sekarang ini, sekarang lah baca buku. Siapa tahu di antara kalian ada nanti yang sampai S3 atau menggantikan saya sebagai dosen gitu kan. Siapa tahu ya. Jadi Anda mulai nih buku-bukunya mulai dikoleksi. Yang menurut Anda menarik lah. Menurut Anda nih
enak nih buat dibaca gitu kan, nggak berat gitu kan. Biasanya saya baca buku-bukunya tuh kalau marketing, saya baca bukunya Renat Kasali gitu kan. Renat Kasali itu bukunya itu dia profesor, Renat Kasali PhD gitu kan, tapi dia bahasanya itu nggak bahasa yang terlalu textbook gitu. Bahasanya tuh ringan, gampang dipahami oleh siapapun, mau mahasiswa kayak mau SMA, itu mudah dipahami. Makanya di buku saya juga tentang buku iklan tuh saya mirip-mirip seperti dia bahasanya, yang nggak mau terlalu jelimet dengan istilah-istilah yang saya sendiri pusing gitu jelasinnya. Lebih baik dengan istilah sederhana, komunikasi kan penting sampai gitu, komunikasi sampai Anda paham, ya Anda bisa belajar gitu ya. Jadi silakan Anda baca buku-buku referensi atau baca jurnal atau sehingga nanti ada memberi pengayaan, istilahnya pengayaan perkuliahan kita gitu kan. Mungkin kamu bicara dengan perspektif misalnya brand internasional gitu kan, atau tren brand. Nanti Anda belajar namanya, saya kan pernah nyaranin tuh buku namanya Artisan Brand. Nah, itu apalagi tuh Pak Artisan Brand. Nah, kalau saya nggak dimunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya saya susah jelasinnya gitu, karena kan materi saya ini cukup padat untuk disampaikan. Tapi ketika ada kasusnya, Pak saya pernah dengar namanya Artisan Brand tuh apa Pak, misalnya gitu. Nah, nanti saya bisa jelasin tuh. Sekaligus Anda punya pengalaman seperti itu enggak? Artisan Brand tuh ada brand yang mulainya dari bawah, dari komunitas gitu kan. Dan dia muncul menjadi brand yang kuat gitu kan. Nah, kalau brand Indofood, Unilever, Lipo, BCA itu adalah brand yang dibangun lewat dari atas. Dari atas kita bikin program, tadi ada edukasi, ada brand awareness, ada PR. Tapi kalau artisan brand dari bawah konsepnya, dia membangun komunitasnya dulu, gitu kan, komunitas komunitas misalnya filosofi kopi, kan dari bawah tuh filosofi kopi, dari bikin kumpul-kumpul, kemudian bikin buku, kemudian bikin kafenya, lalu bikin film, lalu sudah ada kaosnya, ada apa, brand jadi kuat filosofi kopi. Dia dari bawah, dia itu artisan brand namanya. Ciri-ciri seperti itu. Nah, kalau Anda nggak edukasi atau baca bukunya agak repot, jadi sejelas itu padahal bagus, lagi tren itu sekarang. Nah, silakan Anda, saya hanya memancing Anda untuk membaca, silakan baca buku apa aja, nanti kita diskusi jadi lebih seru gitu kan. Jadi teman-teman yang punya referensi buku-buku yang lain, jadi saling melengkapi. Saya juga perlu dilengkapi gitu kan. Saya kan juga kurang paham dunia yang lain ya, yang lebih aplikatif, lebih operasional, lebih spesifik. Saya juga kadang-kadang juga terlewatkan. Nah, Anda lah yang nanti bisa membantu saya untuk memperkaya kuliah kita ini ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang tanya lagi, ya terima kasih. Karena ini hari Sabtu juga, ya kan harus siap-siap saya kan hari Sabtu ya. Apalagi minggu depan udah puasa gitu kan. Jadi saya siap-siap juga mau ngabisin duit juga nih saya nih, karena harus belanja gitu kan. Kalau kalian kan di rumah aja kan. Kalau saya harus keluar gitu kan, belanja dan juga cari untuk keperluan Ramadan. Oke, dari saya terima kasih. Michelle, kamu mau nanya? Enggak? Ora, oke. Saya bilang tampil di video saya pikir mau tanya gitu kan. Kalau yang laki saya nggak tanyain karena saya menghindari itu pertanyaan-pertanyaan dari laki-laki gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kuliah kali ini kita banyak hal yang kita bisa petik dan kita menjadi pelajaran, menjadi memperkaya kita di dunia marketing, juga digital marketing ya. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan Anda di web kita ya, kita nanti diskusi, mudah-mudahan saya bisa jawab. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kuliah berikutnya, di video berikutnya. Ya, mumpung sebelum Ramadan, saya mohon maaf lahir batin, kita akan menjalankan Ramadan di minggu depan. Ya, mudah-mudahan kuliah kita juga semakin lancar ya sampai di akhir. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. 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 Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ulang itu yang cowok itu yang ulang terima kasihnya.
Sekali aja kalau Terima kasih. Nah, cewek. Pak. Terima kasih Pak. Oke, aduh cowok lagi. Cukup. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Pak, ya. Bye-bye. Bye bye. Nah, kayak gitu tuh. Bye bye. Selamat berbelanja. Oke, Michelle mau ikut nggak? Belanja. Boleh Pak, dengan senang hati. Ada di Oh, bawah nanti. iya. Oke. Yang bawain tas ya, Pak? Enggak dong, yang milih-milih. Milih-milih. Yang milih-milih SPG dong Pak. Enggak lah, kamu. Kasih, Aku yang Pak. bayar. Aku yang bayar, tenang aja Michelle. Oke, kasih.